Oke, dari part sebelumnya terakhir sampai sini ya. Buat ini, terus ada tambah kategori tapi belum bisa diklik. Jadi selanjutnya kita buat ini tambah kategori biar berfungsi. Ke web.php roots. Ini yang menampilkan data. Kita buat menampilkan form input tambah kategori. Gini, kan kita mau ini ya kategori, kita mau buat kategori ini. Nah, yang buat kategori itu admin, hanya boleh admin ini yang dibuat kemarin ya, part sebelumnya ya. Nah, jadi yang boleh ke sini tuh hanya admin. Get kategori create. Create itu bahasa Inggrisnya dari tambah. Kok tambah? Membuat kategori controller class terus create. Gini. Masih ada yang error. Oh ya, titik koma. Gini, oke. Nah, kita kan buat ini. Kita klik kategori controller, buka. Terus ke create. Nah, di sini. Kita di sini langsung return aja view. Nah, ini kan kita belum buat ya, tapi ketik saja. Kita udah buat views kategori yang lain. Views kategori, nah ini ya, kategori index. Nah, jadi ketik aja kategori untuk yang create. Nah, gini. Nah, selanjutnya kita buat kategori create-nya, create index yang buat HTML-nya itu new terminal. Ini ada 2 ya, jadiin 1 aja, cuma 1 aja. PHP artisan view make view ini mau kategori controller. Kok kategori controller, kategori create gini. Enter. Nah, ini kan nambah ya, muncul create. Ini klik. Oke, seperti biasa ketika buat view baru kita pastikan ada ini ya. Ini kan yang udah dibuat sebagai gantinya deklarasi HTML. Hapus semua. Add layout. Nah, gini. Terus buat div. Kita pakai F ya kemana? Div lagi. Mas. Kategori. Yang indeks kemarin gimana ya? Oke, kelasnya yang ini kasih aja kategori.
Oke, selanjutnya berarti buat H1 tambah kategori. Terus apa ya? Kasih form langsung, form gini. Nah, di tengah-tengah sini klik enter. Seperti ini. Bentar lagi. Input. Kasih div aja. Div. Label. Bawahnya input. Gini ya, kayak pas buat apa ini namanya? Login, ada inputnya kan. Ini label get kategori. Nah, pas buat seperti ini tuh samain saja nama-namanya. Itu sesuai migration database. Migrasi. Nah, ini ya, kategori yang create kategori. Nah, ini kan ada datanya. Get kategori. Yang ID sama timestamp ini kan otomatis, jadi biarin aja. Oke, tutup. Nah, ini kan kategori ada apa namanya? Oh ya, kategori kan panjang ya. Varchar 30 kata. Kita hapus saja yang input ini. Ganti jadi text area. Nah, seperti ini. Yang name di kategori. Sama seperti ID juga dikasih tinggal kategori. Untuk kolom biarin aja. Harusnya juga biarin. Ini kosongin. Terus selanjutnya adalah button. Biar diklik. Tambah. Type-nya submit. Nah, gini. Di sini action-nya POST. Kok POST? Action-nya kategori. Kenapa kategori? Soalnya nanti buat route POST dengan URL-nya kategori. Metodenya POST. Jangan lupa dikasih CSRF buat keamanan. Nah, gini. Kita ke indeks dulu yang ada tambah itu. Nah, tambah kategori ini ya. Nah, ini di sini yang kita buat tadi namanya kategori grid. Kenapa sih kita buatnya grid gitu? Kenapa nggak tambah pakai bahasa Indonesia gitu? Iya, secara cara terbaik itu sebenarnya pakai bahasa Inggris ya kalau ngoding seperti ini. Ini aja kategori kan bahasa Indonesia. Harusnya kan kalau bahasa Inggris kan categories. Tapi nggak apa-apa. Oke, refresh. Nah, ini diklik. Nah, kita masuk ke sini ya. Misal tambah belum bisa ya. Nah, masih error. Selanjutnya itu berarti kamu ke web route. Nah, ini. WL. Kayak di sini kamu buat untuk menambah data kategori database.
menambahkan atau menyimpan gitu ya. Ini komen-komennya yang seperti ini yang saya ketik, itu kalian juga ngetik loh ya. Soalnya biar kalian tambah paham. Nanti tak kasih pertanyaan-tanyaan juga. Oke, route post kategori. Nah, kayak gini. Terus kelas. Nah, di sini itu store. Store itu menyimpan ya. Kalian masuk ke selanjutnya di sini ke controller lagi. Cari yang tulisannya store. Store ini ya. Create itu kayak cuma nampilin HTML-nya doang gitulah. Makanya nggak ada logic apapun di situ. Nah, di sini memvalidasi dulu, validasi data yang dikirim oleh user, oleh pengguna gitu ya, yang menggunakan aplikasi gitu. Ketik validated request validate kurung kotak buat array. Isinya itu sama kayak yang di migrasi. Keterangan kategori. Nah, di kanan ini atau namanya value itu aturan-aturan yang perlu dilaksanakan. Kita tambah biasanya tuh required gitu. Nah, required ini berarti perlu ada isinya. Nah, ini loh, yang ini tuh perlu ada isinya. Kalau kosong berarti nggak boleh, ditolak nanti. Terus apa lagi? Selanjutnya itu udah divalidasi, terus ya langsung dibuat aja ya. Lalu disimpan ke database. Tabel kategori. Ini pakai kelasnya kategori. Ini create. Nah, ini kayak yang di seeder itu ya. Cuma ini datanya dari HTML, dari pengguna, dari website, bukan di coding. Nah, udah seperti ini. Terus udah dibuat, arahkan pengguna ke halaman yang diinginkan. Halaman yang diinginkan kita berarti apa? Indeks saja gitu ya. Kategori indeks gini. Nah, terus cara ngarahinnya gimana? Kita return redirect, terus langsung kasih string apa namanya? Kalau kategori indeks itu berarti ini indeks ini. Nah, kalian buka tuh route-nya yang ke kategori indeks itu kemana. Nah, ini ya.
menampilkan data-data kategori. Nah, ini berarti kalian tulis row berikut kategori. Nah, udah. Ini refresh. Terus juga udah apa ini namanya? Coba aja dulu. Kita lihat kategori dulu lah. Nah, ini. Misal keterangan kategori itu kan kayak bahan mudah pecah, kaca, pring, bahan kayu, alat sekolah kayu. Misal kita buat bahan bengkel, TO. Nah, kayak gitu. Ini kategori ya. Tambah. Nah, berhasil kan? Muncul. Cuma kan munculnya cuma seperti gini saja ya. Biasanya kan website kalau udah nambah kan ada keterangan, oh data berhasil ditambah. Kita selanjutnya buat itu ya. Berarti gimana itu caranya? Kita mau mengirim data. Itu namanya pakai session. Kalau di sini berarti pakainya with. Nah, gitu ya. With key-nya sukses gitu ya, berhasil. Value-nya value kategori berhasil ditambahkan. Nah, sampai sini kita bakal naruh ini with success ini ke mana ya, di atas ini ya, di bawahnya navigasi. Nah, biar setiap nambah itu selalu ada ya, kayak navigasi ini kan selalu ada ya, itu kalian buka komponen views. Nah, ini ya views ya, terus komponen app layout, taruh di ini kan navigasi ya, bukannya navigasi, di bawahnya penutup. Nah, ini di bawahnya penutup, di atasnya slot. Ini untuk peringatan sukses. Berarti pakai if lagi, if session sessionnya ada template sendiri ya. Kita coba ya. Add session status, bukan status ya. Tadi kita pakainya success. Kita pakai apa ya namanya tadi? Div. Kita misal pakai, nanti kita pakai kelas sendiri. Ini biasanya dinamakan flash. Terus pesannya kok apa ya? Satu aja. Pesannya kategori, kok kategori, pesannya ya udah ada sih ya. Ini berarti session key success. Nah, gini. Ini gini. Session. Nah, gini. Jika sukses ada, dikasih flash H1. Kita coba. Nah, ini tambah klik. Terus di kategori bahan alat peralatan ini ya. Peralatan TJAT ditambah.
kategori. Nah, ini kan kategori berhasil ditambahkan. Cuma kan desainnya terlalu biasa saja ya. Nah, ini namanya biasanya itu disebut flash. Ketika kita nambah sesuatu, kita ngasih pemberitahuan, oh berhasil ditambah. Misal, tak refresh, nanti hilang. Nah, hilang kan? Kita desain ini, bagian flashnya ini, biar lebih enak dilihat, itulah. Biar kelihatan. Yang H1 tadi kebesaran ya. Ganti aja H2, H2, H2. Terus kalian buka CSS. Style CSS. Kita buat flash. Kita pengen backgroundnya, misal background colornya merah. Terus apa namanya? Tulisannya warnanya putih. Terus apa namanya? Stroke font stroke apa ya? Text stroke outline ini apa ya? Outline ini apa ya? Outline text in CSS. WebKit text stroke Chrome. Ini ya pakainya ya. Namanya prefix. Kalau text stroke tadi nggak ada ya. Text stroke. Nah ini ya pakainya. Kita pakai WebKit. WebKit itu API browsernya masing-masing. Karena kita kebiasaan pakainya apa namanya? Chrome, jadi kita pakainya WebKit seperti ini. Jadi gimana? Ukuran terus baru warna. Ukurannya 2 bit. Warnanya hitam. Black. Gini. Terus dia udah gini aja dulu. Kita coba. Refresh. Tambah kategori lagi. Kita nambah peralatan UKS. Gini, terus tambah. Kenapa gak berubah? Kenapa gak berubah? Flash, udah flash. Kelasnya udah flash. Ini flash. Ini kena judge nih. Kita udah pakai CSS juga. Kenapa ya? Style gak masuk ya? Oke, mari masuk ke debugging. Kenapa gak? Kita nyoba admin. Ini home-nya tak. Coba CSS home. Ini nggak usah, yang bagian ini nggak usah diikuti dulu, nggak apa-apa. Ini lagi nyari tahu kenapa nggak bisa.
Nah, gini kan nggak bisa. Jadi nggak bisa kebaca CSS-nya. Index kategori. Kalau index kategori app layout home ini nggak kebaca. Ini biasanya jajannya kita hapus ya. Cookies. Oke, masih. Network, mana network? Style CSS. Nah, kan nggak kesimpan, nggak masuk. Kenapa ya? Ini udah tak save. Ditutup coba. Tutup. Refresh. Oh, alah. Ditutup dulu baru bisa ke simpan. Tapi di sini masih nggak merah. Style CSS-nya tak buka lagi. Home-nya di sini home udah. Tapi nggak baru. Kita coba ubah aktif admin yang ini ya. Ini kan Aquamarine tak ganti red. Nah, baru berubah. Aneh emang. Ini karena nggak pakai npm juga anehnya gini. Jadi perlu ngecek gini. Ini Ctrl Z aja ya. Ctrl Z. Kembali Aquamarine. Terus. Nah, udah seperti ini. Ini hapus yang home. Terus ini juga hapus. Oke. Nah, kan di kategori tadi tambah kategori peralatan TU. Gitu. Tambah. Nah, kayak gini ya. Ya, nanti desainnya kalian ubah-ubah sendiri. Enaknya kayak gimana. Peralatan TU-nya ketutupan. Nggak sampai bawah ya. Nah, ini ke CSS lagi ya. Biar ada scroll ke bawah. Itu bagian app. Nah, ini app. Serat height-nya ini tambahin misal sedikit 500 ini. Nggak bisa. Ini kita jadiin 80. Tapi nggak scroll ke bawah. Tambah lagi. Kayaknya gara-gara kena flash. Tambah lagi. Enggak, masih gini. Kenapa ini ya? 100.
overflow apa ya? Overflow X-nya hidden. Overflow Y scroll kayak gini. Nah, ini ditambah ya. Kirain bakal otomatis. Kayaknya gara-gara overflow yang tadi itu dua-duanya ya. Nah, kayak gini. Kan ada X-axis sama Y-axis. Yang Y itu atas ke bawah itu pakai kasih biar bisa di scroll. Nah, kayak gini. Aman? Oke, udah berapa menit? Masya Allah 30. Oke, nah ini ya. Tambah kategori ini bisa kalian ubah-ubah sesuai selera kalian. Ini kan cuma pakai A tag aja. Ini selanjutnya apa ya? Hapus kali ya. Nanti biar enak menghapus ini. Ya, menghapus lah ya. Oke, gitu aja. Selamat ketemu di part selanjutnya.